Jangan Prime Time Talk mengenai Pertamina mau dibawa kemana? Kita lanjutkan dialog kita, sudah Pak Tanri Abeng, kemudian Pak Qurtubi dan Pak Said Didu sudah bersama kami di studio. Pak Tanri Abeng, ini kita kalau bicara mengenai Pertamina mau dibawa kemana, kita tahu bahwa 10 tahun target pemerintah untuk bisa mandiri secara energi, misalnya tadi ada BBM satu harga, kemudian juga diharapkan bisa mengekspansi kilang dan bisnisnya. Apa sebenarnya menurut Anda yang harus dilakukan pertama kali? Fokusnya di mana? Ya, tadi saya sudah menyinggung bahwa pertama-tama harus kita konsolidasi manajemennya dulu ya, itu yang paling penting ya. Jadi direksi solid, komisaris solid, direksi komisaris solid. Nah, sekarang kan kalau sudah ada arahan itu, misi dari pemerintah, maka yang penting kan hanya menyusun perencanaannya saja. Dan Pertamina kebetulan memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat pada saat ini. Karena kekuatan inilah bisa dipakai untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk bisa mencapai sasaran tadi, kemandirian energi itu. Jadi tidak saja kita harus mikir mengenai bangun kilang, tapi yang harus kita lakukan adalah memperoleh ya cadangan baik di dalam maupun di luar negeri, dan ini butuh investasi. Tetapi kalau memang kita itu punya perhitungannya matang, jangan lupa ya, kita punya kekuatan, kita punya pasar yang besar. Semua ingin bermitra dengan kita karena kita punya kekuatan pasar yang besar. Jadi kalau kita punya kekuatan pasar yang besar, maka mencari resources itu juga lebih mudah. Harusnya begitu. Iya, harusnya begitu. Dan ini yang saya kira yang harus menjadi sasaran utama atau strategic direction yang utama yang harus dilakukan oleh manajemen Pertamina. Oke, nah misalnya kalau misalnya untuk ekspansi bisnis, kita ketahui kan sekarang juga migas harganya tidak terlalu menjanjikan di tingkat internasional. Nah, kemana kemudian arahnya akan mengembangkan bisnis Pertamina ini? Loh, ya pertama kan saya bicara mengenai bisnis itu harus ada market. Marketnya kita sudah established dan kita tidak hanya akan terbatas di Indonesia misalnya. Tak kala kita mampu untuk membangun resources cadangan yang dari luar, tidak hanya dari Indonesia saja. Jadi strategi Pertamina itu oleh karenanya adalah agresif di hulu dan efisien di hilir. Itu intinya. Nah, penjabarannya adalah bagaimana organisasi ditata sedemikian rupa, manusianya dibenahi, termasuk paradigmanya, dan ini mungkin yang akan makan sedikit lama, tetapi tergantung kepada dirutnya kembali. Kalau dirutnya itu decisive, dirutnya itu tegas, dan dia tidak perlu takut untuk dipecat, maka dia akan berani memecat orang yang tidak mampu untuk mengikuti alurnya daripada organisasi itu sendiri. Oke, Pak Qurtubi silahkan. Ya, kita menginginkan Pertamina yang hebat ke depan ini, yang kami di DPR ya, menginginkan Pertamina yang luar biasa besar ke depan sebagai salah satu penunjang untuk kita cepat menjadi negara maju, ketersediaan energi kita ya. Di hulu kita akan perbanyak cadangannya dengan mempermudah sistem investasi di sektor hulu. Di hilir kita harus bangun kilang sampai kita tidak mengimpor lagi, maksimisasi gas yang kita punya, sehingga ke depan peran Pertamina, sehingga direksi Pertamina ini harus betul-betul memahami arah Pertamina ke depan ini yang lebih daripada sekarang. Tidak sekedar PT Persero. Kami mau rubah, tidak lagi mau PT Persero. Ya. Kami berpengalaman PT Persero, mohon maaf Pak Abeng ya, dijual PGN itu. Kami di Pertamina tidak mau Pertamina itu dijual. Tidak mau menjadi PT Persero yang ini kekayaan beda dengan BUMN lain. BUMN lain silahkan dijual ya, tapi kalau Pertamina sebagai pengelola kekayaan alam nasional tidak boleh dijual. Kami akan kunci mati di undang-undang yang baru nanti. Saya setuju itu, setuju banget. Karena itu pemerintah itu. Pemerintah menjual Pertamina, menjual pemerintah itu. Itu benar itu. Kekayaan alam soalnya. Anak perusahaan boleh dia cari duit. Anak perusahaan boleh. Nah, jadi kami mengharap bermimpi ya, Pertamina ini akan jauh di atas Petronas. Petronas itu copy paste Pertamina. Dia bisa lebih besar karena meniru model Pertamina. Nah, kita akan kembalikan sekarang. Pertamina harus di atas Petronas nantinya. Nah, masalahnya strategi seperti apa yang tepat, Pak Said Didu? Saya lihat begini, jadi gini. Saya pikir yang perlu adalah bahwa menjadikan Pertamina, bahwa Pertamina pengambil keputusan tertinggi tentang pengelolaan Pertamina. Itu yang prinsip.
Jadi ini harus ditunjukkan seperti Pak Tandri katakan tadi bahwa dirut dan direksinya harus betul-betul orang yang tidak bisa diintervensi. Sekali bisa diintervensi, maka orang yang mengintervensi akan bicara bahwa orang ini bisa diintervensi. Maka semua keputusan yang diambil menjadi tidak objektif. Nah, itu menurut saya dirut yang baru ini harus menunjukkan diri, saya orang yang tidak bisa Anda intervensi. Dan itu harus dia tunjukkan, dan sehingga karena sekali dia bisa diintervensi, sekali saja Pak, istilahnya intervensi, maka itu semua akan terjadi intervensi. Dan direksi lain juga akan melakukan hal yang sama. Karena ini adalah, ya Pertamina itu sangat besar. Belanjanya 2 triliun per hari kira-kira uang berputar di Pertamina. 2 triliun per hari itu sangat besar. Jadi, nah saya berharap betul Pak bahwa, saya katakan, orang direksi Pertamina, dirut Pertamina, dia sekali lagi katakan bahwa dia harus menganggap inilah pelabuhan terakhir dia berlabuh untuk menyelesaikan tugasnya untuk mengabdi kepada negara. Dan mudah-mudahan Pak Manik ini bisa menjadi orang seperti itu, karena tidak sedikit juga direksi Pertamina itu korban karena dibujuk oleh orang seakan-akan ada pelabuhan lain lebih indah daripada Pertamina. Itu tidak sedikit yang korban seperti itu. Dan saya titik betul Pak bahwa sangat sulit mengembangkan Pertamina apabila penggantian dirut itu setiap 2 tahun sekali. Sangat sulit, sangat sulit. Baik, nah berarti PR-nya kembali kepada seorang dirut di sini, seorang personanya. Bagaimana nih dari komisaris? Ya, jadi memang organisasi hanya akan sebaik pemimpinnya. Oleh karenanya, maka selalu pemilihan daripada seorang dirut itu haruslah betul-betul sangat objektif, profesional, dan memang harus keluar yang terbaik daripada yang terbaik khusus untuk Pertamina gitu ya. Nah sekarang bagaimana seorang dirut yang materinya sudah bagus ini tidak terintervensi sehingga dia fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tadi Pak Kurtubi saya kira jelas sekali, sudah ada misi Pertamina jelas kok. Tadi disampaikan yang 3 itu sudah jelas. Sekarang membangun roadmap-nya itu untuk kemudian dilaksanakan. Tapi kan kembali di semua organisasi perusahaan, kunci adalah eksekusinya. Betul. Dan eksekusi ini hanya akan bisa efektif kalau dirutnya itu decisive dan tidak diintervensi dan berani untuk menolak intervensi. Nah, kami di Dewan Komisaris dengan segala kemampuan kami akan membantu direksi secara khusus dirut untuk bisa berfungsi secara efektif dan tidak misalnya harus ditarik kiri kanan. Dia haruslah fokus, dia haruslah decisive, dan dia harus berlari. Tidak bisa jalan di tempat Pertamina. 10 tahun saja diberi waktu oleh beliau ini. Ya kan? Dan itu bagus itu. Saya senang itu dikasih misi begitu. Itu tantangan. Ada swasembada BBM. Harus. Dan salah satu tentu ya memang Pertamina salah satu strateginya adalah mengembangkan energi baru dan terbarukan. Itu salah satu prioritas juga. Karena kita tidak bisa tergantung kepada yang tradisional oil itu saja. Dan itu makanya salah seorang direktur itu akan fokus kepada energi baru dan terbarukan. Oke. Jadi kemungkinan ekspansinya ke arah itu ya Pak, energi baru terbarukan. Ya, akan. Makanya kita minta supaya ada direktur teknologi, karena itu bagian dari. Saya setuju tuh Pak, karena saya salah satu jendela yang dipakai untuk intervensi adalah pemilihan teknologi. Jadi harus ada memang direktur teknologi yang orang sangat objektif. Kalau perlu menurut saya dia tidak punya telinga mendengarkan tekanan apapun. Supaya dia lurus, karena itu sumber utama. Apakah memilih kapal, memilih kilang, memilih teknologi pengolahan, itu harus orang objektif. Baik, nih kita pertanyaan dulu kepada Pak Tandri selaku komisaris, ada nggak sih semacam jaminan atau perjanjian yang mengikat misalnya antara komisaris dengan dirut ini bahwa ini dia harus bisa memagari diri dari tadi kepentingan di luarnya itu tadi? Saya kira perjanjian tidak ada secara tertulis, dan kalaupun ada perjanjian tertulis tidak dijamin itu akan dilaksanakan. Yang penting adalah bahwa Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya mengawal dan mendukung Dewan Direksi secara khusus, dalam hal ini CEO-nya, Presiden Direkturnya, untuk tidak melenceng kiri kanan. Itu saya kira yang paling penting. Itu tugas kami lah.
Oke, baik. Pak Qurtubi, ini kalau misalnya kita berikan sekarang tongkatnya kepada Dirut yang baru ini, apa menurut Anda yang harapan utama yang kita bisa taruh di pundaknya? Hulu ya, benahi sehingga produksi bisa segera naik, ekspansi ke luar negeri, yang pilih yang lokasi yang bagus bila perlu. Minta bantuan pemerintah untuk negara-negara OPEC, Saudi Arabia misalnya. Minta ke Saudi untuk lapangan-lapangan yang bagus, diberikan ke pertanian misalnya. Aktif seperti itu. Di hilir segera merencanakan yang komprehensif secara nasional. Kilang-kilang itu dibangun di mana, berapa kapasitas, berapa biaya ongkos angkut BBM-nya. Nggak boleh merencanakan hanya di satu lokasi, apalagi hanya di di Kalimantan Timur. Itu rawan ya, sebab Kalimantan Timur kalau suatu saat kita ada masalah dengan negara tetangga, hitungan menit hancur kita. Tidak boleh terkonsentrasi di situ. Lebih baik minyak mentahnya impor. Saya sarankan agar ada satu di Lombok, karena itu selatnya sangat dalam. Kali masalahnya Pak Tanri, kilang yang mau dibangun ini kerutnya impor. Jadi harus dekat dengan lokasi. Ya, itu perlu BBM betul. Yang mau disasarkan Bali, NTB, NTT sebagian Jawa Timur. Nanti di Sorong itu ditingkatkan kapasitasnya untuk kebutuhan Papua, Maluku agar ongkos BBM-nya murah, ongkos angkutnya. Kalau dari Kalimantan Timur terlalu mahal. Tolong Jadi dikoreksi. bisa BBM satu harga tadi tercapai. Ya. Oke, baik Pak Said silakan. Saya bilang gini, Pertamina sering melakukan coba-coba ke luar negeri dan tidak banyak yang berhasil ya Pak Tadri, kita harus akui itu. Jadi menurut saya pemerintah kalau ke luar negeri, menurut saya dia harus ikut membonceng pemerintah. Jadi pemerintah melakukan lobby kepada pemerintah lain, kan pemerintah ini, sehingga G2G dulu baru B2B di bawahnya. Kalau dia masuk sendiri, saya melihat tidak sedikit yang gagal karena biasanya dikasih ladang-ladang yang marginal, resikonya tinggi, marginal. Dan menurut saya itu harus pemerintah dulu yang masuk. Hampir semua negara lain melakukan hal yang sama Pak Tandri. Kalau minyak itu ya presidennya bicara Nah, jadi saran saya kalau ekspansi keluar, cara lama yang maju sendiri mungkin agak dikurangi sedikit karena risikonya tinggi sekali, apalagi harga minyak lagi turun. Mungkin numpang dulu dengan pemerintah. Ya, tadi G2G itu betul. G2G dulu. Nah, payungnya G2G Pak. Betul. Nah, terus yang menurut saya yang dikatakan bahwa saya sih berharap bahwa agenda Pak Tandri yang investasi 700 triliun itu jangan menunggu konsolidasi selesai. Jangan menunggu konsolidasi internal selesai karena nanti akan terjadi lagi lobby yang berubah. Dan menurut saya ini juga hati-hati betul. Saya titik betul bahwa kadang-kadang profesional pendekatan Pertamina tahu-tahu ada lobby di pemerintah merubah arah itu. Menurut saya itu juga harus diprotek tuh. Jadi lobbynya lewat pemerintah yang merubah ini sehingga Pertamina melaksanakan hasil keputusan pemerintah. Dan menurut saya harusnya Pertamina mengambil keputusan, analisis objektif, pemerintah mendukung. Jangan pemerintah ketemu dengan pengusaha minyak di luar, terus menugaskan Pertamina kerjasama dengan pengusaha yang ketemu dengan pemerintah. Pemerintah nggak paham bisnis. Nah, maksimum G2G saja, jangan pemerintah dengan bisnis di luar. Itu menurut saya yang sering salah adalah pemerintah kontak dengan pebisnis minyak, terus dikawinkan dengan Pertamina. Menurut saya itu yang sering pintu intervensi juga. Jadi saya pikir ini harus dikurangi semua karena pengalaman seperti itulah yang sering mengganggu kinerja Pertamina. Oke, baik Pak Tandri, sebagai closing statement menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan ini? Jadi begini ya, yang namanya bisnis kan dia harus berjalan terus ya. Kami tidak mempunyai dirut definitif selama 6 minggu, tapi justru berjalan dengan sangat mulus konsolidasi organisasi dan agenda-agenda. Jadi tidak akan kita menunggu bahwa konsolidasi selesai baru kita melaksanakan program kerja. Itu harus berjalan terus. Akselerasinya menurut saya baru akan tercipta setelah konsolidasi ke dalam itu terjadi. Dan inilah saya kira langkah-langkah prioritas yang harus diambil. Misinya sudah jelas, roadmapnya sudah sebahagian selesai.
Yang penting sekarang Eksekusi. adalah eksekusinya. Eksekusi. Baik, kita tunggu eksekusi dari Dirut baru Pertamina hari ini. Betul. Baik, terima kasih Pak Tandi, terima kasih Pak Kurtubi, dan terima kasih Pak Said Didu sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk saat ini. Saat lagi Anda dapat menyimak program Connect 360. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @beritahartu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Ada sama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.